Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'. Rasulullah pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki untuk dia berikan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia pemahaman di dalam agama. Wa kullu muyassarun lima khuliqalah, dan setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang tujuan dia diciptakan. Nah, kepada para pembelajar dimanapun Anda berada, kali ini di tangan saya ada satu kitab yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Siapa yang tidak mengenal kitab ini? Kitab ini adalah salah satu kitab paling populer, paling fenomenal, dan juga sekaligus paling monumental yang pernah dikarang oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i yang membahas tentang fan ulumul Quran. Beliau adalah Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 911 Hijriyah. Nah, saya tertarik untuk membahas ini karena kebetulan di pagi hari saya juga mengajar di salah satu kelas, dan di antara mata pelajaran yang saya ampu adalah Ulumul Quran. Tapi kitabnya adalah Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Abu Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, kitab ini menurut saya adalah salah satu kitab yang paling lengkap yang membahas tentang ulumul Quran. Bahkan di sini sangat kaya dengan berbagai referensi, perkataan ulama, nukilan-nukilan daripada berbagai literatur Islam. Nah, Imam As-Suyuti di dalam kitab ini menegaskan, juga beliau mengukuhkan betapa hebat dan luar biasanya beliau, betapa jenius dan alimnya beliau. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kepada para pemirsa dimanapun pemirsa berada yang ingin mengikuti kajian ini, sudahlah, tidak perlu lagi kita berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, sebenarnya di pembuka ada banyak hal yang dibahas oleh Imam As-Suyuti, namun saya tidak ingin membacanya, mungkin membuat pemirsa sekalian bosan, karena juga saya bosan melihatnya kan. Nah, mungkin ada, langsung kita skip saja ke dalam pembahasan utama ataupun pembahasan inti yang paling penting daripada pembahasan ini. Tidak lagi kita mulai dengan opening-opening ataupun dengan intro-intro yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Mungkin nanti bisa saudara cari ataupun baca sendiri. Nah, kepada dimanapun pemirsa berada, khususnya para santri yang ingin mengikuti kajian ini, insya Allah kajian ini akan kita kaji minimal seminggu sekali. Nah, ini memang khusus daras. Nah, kepada pemirsa-pemirsa yang mungkin tidak sanggup untuk mendengarnya langsung, saya tidak menyarankannya karena ini memang daras. Ini adalah metode pembelajaran seperti di pondok pesantren, di mana guru membacakan, baik nanti membacakan harakatnya, membacakan maknanya, juga menjelaskan daripada yang dibaca tadi. Nah, saya juga tidak menjelaskan lebih lanjut siapa Imam As-Suyuti, biografinya, kapan beliau lahir, di mana beliau lahir, bagaimana karirnya, bagaimana petualangan rihlah keilmuannya, juga bagaimana beliau wafat dan karya-karya apa saja yang beliau tulis. Sebenarnya di sini juga ada dijelaskan secara singkat. Nah, kepada pemirsa-pemirsa yang ingin mengetahuinya, silahkan cari sendiri, ditulis di berbagai banyak website yang ada di Google. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengirimkan fahala bacaan Al-Fatihah kepada musannif, yaitu kepada Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Imam Abdul Rahman As-Suyuti, lahu ajma'in al-Fatihah, lahu al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kepada pemirsa-pemirsa yang mengikuti daras dan kajian ini, jika seandainya kitab antum sama dengan kitab saya, cetakan Darul Fikri, maka bisa antum buka di halaman 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul awwalu ma'rifatul makki wal madani. Jadi kita langsung saja memasuki kepada no' yang pertama yang dibahas oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab ini. No' yang pertama yaitu tentang mengenal Makki dan Madani. Afradahu bitasnifi jama'atun
minhum makkiyun wal izzu ad-dairaini. Nah, afradahu bit tasnifi jama'atun. Jadi sekelompok daripada ulama mereka mengkhususkan ataupun mereka memisahkan pembahasan Makki dan Madani ini, artinya mereka mengeksklusifkan, mereka mengarang kitab tersendiri untuk membahas dan menerangkan tentang pembahasan Makki dan Madani ini. Jadi di antara ulama-ulama yang melakukannya, ada di antaranya adalah Imam Makki dan juga Izzu ad-Dairaini. Wa min fawaidi ma'rifati dzalikal ilm. Jadi sebahagian daripada faedah-faedah mengenal demikian ilmu, yaitu apa sih faedahnya, apa keuntungannya, apa tujuan kita mengenal tentang Makki dan Madani ini, tentang pembahasan Makki dan Madani ini yang ada di dalam kitab ataupun yang ada di dalam fan ulumul Quran. Bil mutaakhiri fayakunu nasikhan au mukhassisan. Jadi adapun di antara faedah-faedah mengenal demikian, al-ilmu bil mutaakhiri, yaitu kita dapat mengetahui tentang ayat yang terakhir diturunkan. Jadi kita tahu mana yang lebih belakangan diturunkan. Fayakun nasikhan au mukhassisan, sehingga kita mengetahui bahwasanya posisinya dia menjadi nasikh, dia menjadi tukang nasakh ayat sebelumnya mungkin, ataupun mungkin juga kita mengetahui bahwasanya dia berposisi sebagai mukhassis yang mentaksis ayat yang lain yang sifatnya lebih umum. Ala ra'yi may yara ta'khiral mukhassisi. Jadi berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ayat yang terakhir ataupun ayat yang paling akhir, yang paling mutaakhir diturunkan adalah ayat yang posisinya sebagai mukhassis. Dan mukhassas adalah ayat yang sebelumnya ataupun ayat yang lebih dahulu. Misalnya ada dua ayat, ada satu yang berposisi sebagai mukhassas dan ada satu yang berposisi sebagai mukhassis. Jadi pendapat ulama mengatakan bahwasanya mukhassis ini ada pada ayat yang diturunkannya lebih belakangan, sedangkan mukhassas adalah pada ayat yang diturunkan lebih dahulu. Maka kita dengan mengetahui Makki dan Madani, kita juga akan mengetahui mana ayat yang berposisi sebagai mukhassis, karena kita mengetahui bahwasanya itu ayat yang diturunkan lebih belakangan. Qala Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi, berkata oleh Abu Qasim Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi, beliau merupakan orang Naisabur, fi kitab Tanbih, di dalam kitab Tanbih, ala fadli ulumil Quran, di atas keutamaan ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Jadi judul kitabnya At-Tanbih ala fadli ulumil Quran. Min asyrafi ulumil Quran ilmu nuzulihi wa jihatihi wa tartibi ma nuzila bi Makkah wal Madinata. Jadi sebahagian daripada asyrafi ulumil Quran. Jadi ulumul Quran yang paling mulia adalah ilmu nuzulihi, adalah kita mengetahui ataupun pengetahuan kita tentang nuzul daripada Al-Quran, tentang turunnya Al-Quran, dan tentang jihadnya, artinya sasaran kemana ayat ataupun surah tersebut diturunkan, wa tartib, dan tentang tartib, tentang urutannya, manuzila, tentang tartib ayat yang diturunkan baik di Mekah maupun di Madinah. Wa manuzila bi Makkah wa hukmuhu madaniyun, dan kita juga nanti ketika mempelajari ini kita juga mengetahui apa-apa saja yang Allah turunkan di Mekah tapi hukumnya madani. Jadi diturunkan di Mekah tapi hukumnya, status hukumnya adalah madani, juga sebaliknya wa manuzila bil Madinah wa hukmuhu makkiyun, dan apa yang Allah turunkan di Madinah tapi hukumnya Makki. Nah, jadi kebalikannya. Jadi ada yang Allah turunkan di Mekah hukumnya madani, ada yang Allah turunkan di Madinah hukumnya Makki. Wa manuzila bi Makkah min ahlil Madinah, dan apa-apa saja yang Allah turunkan di Mekah min ahlil Madinah, untuk ahli Madinah, dan wa manuzila bil Madinah fi ahli Makkah, dan apa saja yang Allah turunkan di Madinah tapi untuk ahli Mekah, untuk penduduk Mekah. Wa ma yushbihu nuzul al-Makki fil Madani, dan apa-apa saja yang menyerupai ataupun yang menyamai nuzul al-Makki fil Madani, ayat yang Allah turunkan di Makki, di Mekah, ayat Makki tapi menyerupai Madani. Wa ma yushbihu nuzul al-Madani fil Makki, dan ayat yang Allah turunkan di Makki, ayatnya yang statusnya Madani tapi dia menyerupai Makki. Juga kita nanti dapat mengetahuinya. Wa ma nuzila bil Juhfah, dan juga kita dapat mengetahui
tentang ayat-ayat apa saja yang Allah turunkan di kota Juffah, dan apa saja yang Allah turunkan di wa ma nuzila bi Baitil Muqaddas, dan apa saja yang Allah turunkan di Baitul Maqdis, wa ma nuzila bi Taif, dan ayat-ayat yang Allah turunkan di Taif, wa ma nuzila bil Hudaybiyah, dan di Hudaybiyah, wa ma nuzila lailan, dan apa yang Allah turunkan pada waktu malam, wa ma nuzila naharan, dan apa yang Allah turunkan pada waktu siang, wa ma nuzila masyi'an, dan apa yang Allah turunkan masyi'an yang diiringi oleh para malaikat, wa ma nuzila mufradan, dan apa yang Allah turunkan secara sendiri, wal ayatul madaniyatu fi suwaril makkiyah, dan nanti juga kita akan dapat mengetahui tentang ayat-ayat madaniyah di dalam surah Makkiyah, dan juga wal ayatul makkiyati fi suwaril madaniyah, dan juga kita dapat mengetahui tentang ayat-ayat makkiyah yang berada di dalam surah Madaniyah. Wa ma huwimila min Makkah ilal Madinah, kita juga nanti akan mengetahui dan juga nanti mungkin akan dibahas oleh Imam As-Suyuti di dalam pembahasan ataupun lembaran-lembaran selanjutnya, yaitu apa yang dibawa dari Makkah kepada Madinah, wa ma humila minal Madinah ila Makkah, dan ayat-ayat apa saja yang dibawa daripada Madinah menuju ke Makkah, wa ma humila minal Madinah ila ardil Habasyah, dan ayat yang dibawa daripada Madinah ke tanah Habasyah ataupun ke negeri Habasyah, wa ma nuzila mujmalan, dan ayat-ayat yang diturunkan dalam kondisi mujmal ataupun masih global, wa ma nuzila mufassaran, dan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kondisi mufassaran yang berstatus mufassaran, yaitu sudah dijelaskan, ditafsirkan, wa ma nuzila wa makhtalafu fihi, dan ayat-ayat yang ikhtalafu fihi, yang para ulama masih berselisih ataupun berbeda pendapat tentang status ayat tersebut. Faqala ba'duhum, ada sebahagian daripada ulama yang mengatakan madaniyun, itu adalah ayat madani. Wa ba'duhum makkiyun, dan ada sebahagian ulama yang mengatakan itu makki. Jadi nanti ada ayat-ayat juga yang akan diterangkan oleh Imam As-Suyuti ataupun surat-surat yang nanti dia ada ulama yang berpendapat itu makki, ulama lain yang berpendapat itu madani. Fahadhihi 25 wajahan, maka ini yaitu 25 wajah tadi ataupun 25 pendapat tadi, 25 sub pembahasan tadi. Man lam ya'rifha, orang yang tidak mengetahuinya 25 wajah tadi, wa yumayyizu bainaha, dan dia tidak dapat membedakan di antaranya, lam yahilla lahu, maka tidak halal baginya ayyatakallama fi kitabillahi ta'ala, untuk berbicara, untuk membahas tentang kitab Allah Ta'ala, tentang Al-Quran. Jadi ketika dia tidak mengetahui 25 wajah tadi, 25 poin-poin penting tadi, maka dia tidak pantas untuk berbicara ataupun untuk membahas, apalagi untuk mendiskusikan tentang kitab Allah, karena dia bukan ahlinya. Intah, habis perkataan daripada Imam As-Suyuti. Qultu, habis perkataan daripada siapa tadi? Abu Qasim, Abu Qasim Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi di dalam kitab beliau Tanbih ala Fadhil Ulumil Quran. Qultu, aku berkata, yaitu Imam As-Suyuti, wa qad ashba'atul kalam ala hadzal awjah, dan sungguh aku kenyangkan kalam, artinya aku bahas semuanya ala hadzal awjah, di atas wajah-wajah tadi, di atas poin-poin penting tadi, yaitu 25 tadi. Imam As-Suyuti membahas semuanya, melibas semuanya. Faminha ma afratuhu binau'ain, maka sebahagian daripadanya aku aku pisah, aku bahas di dalam suatu no' tersendiri. Wa minha ma takallamtu alaihi fi dhamni ba'dil anwa, dan sebahagian daripadanya aku bahas dan aku masukkan ke dalam sebahagian no' yang lain. Wa qala Ibnu Arabi fi kitabih An-Nasikh wal Mansukh, Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitabnya Nasikh dan Mansukh, alladzi 'allamnahu 'alal jumlah minal Qur'an anna minhu makkiyan wa madaniyan wa safariyan wa hadariyan wa layliyan wa nahariyan wa sama'iyan wa ardiyan wa man nuzila bainas sama' wal ard wa man nuzila tahtal ardi fil ghar. Jadi alladzi 'allamnahu 'alal jumlah minal Qur'an, jadi apa yang telah kita pelajari secara universal, secara keseluruhan daripada Al-Qur'an, bahwasanya kita mengetahui di dalam Al-Qur'an itu ada yang ayat ataupun suratnya bersifat makki, ada yang madani, ada yang safari, ada yang hadari, ada yang laili, yaitu Allah turunkan di waktu malam, ada yang nahari, ada yang samai, dan ada yang ardi, dan ada pula manuzila bainas sama' wal ard, apa yang Allah turunkan di antara langit dan bumi, wa manuzila tahtal ardi fil ghari, dan apa yang Allah turunkan di dalam bumi ataupun di dalam tanah, yaitu di dalam gua. Jadi rupa-rupanya ini adalah ilmu yang sangat-sangat kaya dan sangat beragam, ya pemirsa sekalian. Bahkan saking luasnya pembahasan ini, bayangkan Al-Quran ini ada yang statusnya ayat tersebut bersifat
Pertama Makki, Madani, Safari, Hadari, Layali, Nahari, Sama'i, Ardi, Nuzila baina sama' wal ard, Nuzila tahtal ardi. Ada 10 macam. Wa qala Ibnu Naqib fi muqaddimati tafsirihi. Berkata oleh Ibnu Naqib di dalam muqaddimah tafsirnya, Al-munazzalu minal Qur'ani ala arba'ati aqsamin. Yang diturunkan, itu ayat-ayat yang Allah turunkan daripada Al-Quran itu terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama Makkiyun, wa madaniyun, wa ma ba'duhu makkiyun wa ba'duhu madaniyun, wa ma laysa bimakkiyin wala bimadaniyin. Jadi ada yang statusnya Makki, ada yang Madani, ada dia yang sebahagiannya Makki dan sebahagiannya Madani, ada yang dia bukan Makki dan juga bukan Madani. Ini perkataan daripada Ibnu Naqib. I'lam, ketahuilah, ini adalah salah satu tambih ataupun pemberitahuan penting. Anna linnasi fil Makki wal Madani istilahatun salasatun. Jadi para ulama di dalam mengklasifikasi Makki dan Madani, mengelompokkan Makki dan Madani, dan juga membedakan di antara Makki dan mana yang Madani, ada 3 pendapat. Ini 3 pendapat yang paling utama ataupun 3 poros pendapat. Asyharuha, pendapat yang paling masyhur, pendapat pertama, annal makkiyya ma nuzila qabla al-hijrah. Makki adalah ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Jadi sebelum hijrah itu namanya Makki. Wal madani ma nuzila ba'duha. Madani kebalikannya, yaitu apa yang Allah turunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sawa'un nuzila bi Makkah ambil Madinah. Apakah ayat tersebut Allah turunkan di Makkah maupun di Madinah? Artinya ini dibatasi oleh waktu. Transisinya, perbedaannya adalah waktu. Jadi sebelum hijrah itu namanya Makki, sesudah hijrah itu namanya Madani. Walaupun nanti diturunkan di Mekah. Kan sesudah hijrah Rasul nanti ada kembali ke Mekah, dan juga ada ayat-ayat yang Allah turunkan di Mekah ketika Rasul melakukan Fathu Mekah. Jadi walaupun diturunkan di Mekah, jika kejadian penurunan itu sesudah hijrah, maka itu digolongkan ke dalam Madani, bukan ke dalam Makki. Ini pendapat yang paling masyhur. Baik yang Allah turunkan di Mekah ataupun di Madinah, amal fatahi pada amul fatahi pada tahun penaklukan ataupun pembukaan kota Mekah, ataupun hujjatil wada' pada tahun haji wada', haji terakhir yang Rasulullah lakukan, au bisafarin minal asfar, ataupun ayat-ayat yang Allah turunkan di safir-safirnya Rasulullah, artinya di dalam perjalanannya Rasulullah. Kan Rasulullah itu pernah beberapa kali melakukan ekspansi perang, artinya beliau pergi ke Tabuk, pergi ke Hudaybiyah, dan pergi ke banyak-banyak tempat yang lain untuk melakukan peperangan. Jadi apa yang Allah turunkan di dalam safirnya ataupun di dalam perjalanannya Rasul, kan itu terjadi sesudah Rasul hijrah, itu digolongkan ke dalam ayat Madani, walaupun tempat diturunkan bukan di Madinah, tapi waktunya sesudah Rasul hijrah. Nah, berarti pendapat yang paling masyhur ini menitik beratkan perbedaan Makki dan Madani kepada waktu. Itu sebelum Rasul hijrah itu Makki semua, sesudah Rasul hijrah itu Madani semua, walaupun diturunkan bukan di Madinah. Akhraja Utsman bin Sa'id Ar-Razi bisanadihi ila Yahya bin Salam. Meriwayatkan oleh Utsman bin Sa'id Ar-Razi dengan sanadnya kepada Yahya bin Salam, qala, beliau berkata, "Ma nuzila bi Makkah wa ma nuzila fi tariqil Madinah qabla ay yablugha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa huwa minal Makki." Ayat-ayat ataupun apa saja yang Allah turunkan di Mekah, wa ma nuzila fi tariqil Madinah, dan apa saja yang Allah turunkan di jalan menuju ke Madinah, qabla ay yablugha Nabi, sebelum Rasulullah ataupun Nabi sampai kepada Madinah, fa huwa minal Makki, dan itu tergolong ke dalam ayat Makki. Artinya yang Allah turunkan di Mekah dan yang Allah turunkan di dalam perjalanan Rasul hijrah menuju ke Madinah, tapi Rasul belum sampai di Madinah, itu digolongkan ke dalam Makki. Wa ma nuzila 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi ba'dama qadama al-Madinah fa huwa minal Madani. Dan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safirnya, di dalam perjalanannya Rasul, ba'dama qadama al-Madinah, sesudah Rasul datang ataupun sampai ke Madinah, maka itu digolongkan ke dalam ayat Madani. Wa hadza asarun latifun, ini adalah perkataan sahabat latifun yang baik, yu'khadhu minhu, yang diambilkan daripada perkataan tersebut, artinya dapat dijadikan sebagai satu acuan dan patokan, anna ma nuzila fi safaril hijrah makkiyun istilahan, yang mana di antara perkataan asar sahabat tadi ada yang diambilkan bahwasanya
ma nuzila fi safaril hijrah, apa yang diturunkan di dalam perjalanan hijrah. Makkiyun istilahan itu digolongkan ke dalam maki secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan tadi di belakang. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Asani, pendapat yang kedua, annal makkiyya ma nuzila bi Makkah walau ba'dal hijrah. Pendapat yang kedua, Makki adalah apa saja yang Allah turunkan di Mekah sekalipun itu terjadi sesudah hijrah. Wal madaniyu ma nuzila bil Madinah, dan madani adalah apa saja yang Allah turunkan di Madinah. Wa ala hadza, dan jika seandainya kita mengamini pendapat ini, tasbutul wasitatu fama nuzila bil asfari la yutlaqu alaihi makkiyun wala madaniyun. Maka ini terjadi yang namanya wasithah, terjadi yang namanya tengah-tengah ataupun pertengahan. Artinya nanti ada ayat-ayat yang dia keluar daripada klasifikasi tadi ataupun keluar dari batasan-batasan tadi. Ada nanti yang tidak masuk ke dalam makki maupun madani. Nah, mungkin pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang kurang sempurna karena tidak mampu mencakup semua ayat Al-Quran ke dalam term makki maupun madani. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Said di dalam kitabnya Al-Qawaidul Asasiyah. Karena pendapat yang kedua ini mengkategorikan makki dan madani berdasarkan dengan tempat, bukan dengan waktu. Apa saja yang Allah turunkan di tempat, artinya di Mekah itu makki, dan apa saja yang Allah turunkan di tempat di Madinah itu namanya madani. Nah, jika seandainya itu bukan di tempat Mekah, maka itu bukan makki, dan jika seandainya bukan di tempat Madinah, itu bukan madani. Kan banyak juga ayat-ayat yang Allah turunkan di, misalnya di Baitul Muqaddas, di tempat-tempat yang lain, itu kemana? Kemana, pembagiannya? Ini yang susah, sehingga nanti muncul berbagai ayat-ayat yang sifatnya kepada tempat, artinya nanti dia bukan makki, dia bukan madani. Misalnya diturunkan di Hudaybiyah, apakah dia dinamakan Hudaybiyah? Nah, inilah salah satu kurangnya pendapat ini. La yutlaqu alaihi makkiyun wala madaniyun. Artinya tidak diitlaqkan, artinya dia tidak dikategorikan ke dalam makki maupun ke dalam madani jika tidak diturunkan di tempat Mekah maupun di Madinah, di wilayah Mekah maupun di Madinah. Wa qad akhrajat Tabrani fil Kabir min tariqil Walid bin Muslim, dan sungguh meriwayat oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir min tariqil Walid, daripada jalur Walid bin Muslim, an Ufair, daripada Ufair bin Mi'adan, an Sulaim bin Amir, an Abi Umamah, daripada Abi Umamah, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, unzilal Qur'anu fi thalathati amkinah. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah pada 3 tempat. Makkah, Makkah wal Madinah wa Syam, yaitu di Mekah, di Madinah, dan di Syam. Qala Al-Walid, berkata oleh Al-Walid, yakni Baitul Muqaddas. Makna Syam ini adalah Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis, di Palestin. Wa qala Syekh Imaduddin bin Katsir, berkata oleh Syekh Imaduddin bin Katsir, bal tafsiruhu bi Tabuk ahsanun. Beliau berkomentar, tafsir Syam adalah Tabuk itu lebih baik. Qultu, aku berkata, Imam Asyuti berkomentar, wa yadkhulu fi Makkah dawahiha, masuk ke dalam golongan ataupun ke dalam ayat makki, ke dalam Mekah, yaitu dawahiha, yaitu ayat-ayat yang Allah turunkan di sekeliling Mekah. Kal munazzali bi Mina, seperti ayat yang Allah turunkan di wilayah Mina, wa Arafah, di Arafah, wal Hudaybiyah, dan di Hudaybiyah. Wa fil Madinah, Imam Asyuti juga mengatakan masuk ke dalam ayat-ayat madani, masuk juga ke dalam Madinah, dawahiha, yaitu apa saja yang Allah turunkan di sekitar Madinah. Kal munazzali bi Badarin wa Uhudin was Salah, yaitu seperti ayat yang Allah turunkan di Badar, di Uhud, dan di Salah. Jadi, jika seandainya kita mengklasifikasi makki dan madani berdasarkan dengan tempat, maka yang mendekati Mekah, walaupun bukan di batasan kota Mekah maupun di atau wilayah kota Mekah, itu juga tergolong ke dalam makki jika diturunkan di daerah-daerah yang berdekatan dengan kota Mekah. Juga sebaliknya, yang diturunkan di daerah-daerah yang berdekatan dengan kota Madinah, seperti tadi Uhud, Badar, dan sebagainya, maka itu digolongkan ke dalam ayat madani jika seandainya kita mengklasifikasi makki dan madani menurut pendapat yang kedua ini. Al-thalithu, yang ketiga, annal makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Yang ketiga, yang dinamakan dengan makki adalah ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Jadi apa saja ataupun ayat mana saja yang khitabnya, yang objeknya, yang sasarannya kepada ahli Mekah.
Jadi jika ditujukan kepada penduduk Mekah itu namanya Makki, wal Madani mawaqa'a khitaban li ahli Madinah, dan juga sebaliknya. Apa saja yang sasaran, objek sasaran khitabnya kepada ahli Madinah, kepada penduduk Madinah, maka itu digolongkan ataupun dikategorikan ke dalam Madani. Wa hamala ala hadza qaulu Ibnu Mas'ud al-Ati, dan ini dihamal ataupun ditangguhkan kepada pendapat, kepada qaul daripada Ibnu Mas'ud yang akan datang. Qala al-Qadhi Abu Bakar fil Intisar, berkata Qadhi Abu Bakar di dalam kitab Al-Intisar, innama yarji'u fi ma'rifatil Makki wal Madani li hifdhis sahabah wat tabi'in. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Intisar, rujukan untuk mengetahui ma'rifah, untuk mengetahui mana yang Makki dan mana yang Madani, itu rujukannya li hifdhis sahabah wat tabi'in, kepada hafalan para sahabat dan tabi'in. Jadi menurut beliau kita tidak mengetahui dan juga kita tidak bisa serampangan dan juga secara ugal-ugalan mengklasifikasi mana yang disebut Makki dan Madani. Ini harus kita rujuk kembali, harus kita kembalikan kepada hafalannya para sahabat dan tabi'in. Walam yarid anin Nabi SAW fi dzalika qaulun, karena tidak ada satu perkataan ataupun pendapat pun yang datang langsung ataupun yang berasal daripada Nabi, yang mana Nabi pernah mengatakan ini Makki loh, ini Madani loh, nggak pernah ada. Lam ya'mur bihi wa lam yaj'al, yang mana Nabi tidak memerintahkan, artinya untuk membagi ini Makki, ini Madani, tidak. Wa lam yaj'alillahu ilma dzalika min faraidil ummah, dan Allah juga tidak menjadikan pengetahuan ataupun mengetahui mana ayat yang Makki, mana ada ayat yang Madani, faraidil ummah, merupakan daripada fardu ataupun kewajiban-kewajiban umat. Artinya tidak wajib. Pada dasarnya Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk mengetahui mana ayat yang Makki, mana juga ayat yang Madani, tidak wajib. Wa in wajaba fi ba'dihi ala ahli ilmi, sekalipun wajib pada sebahagiannya untuk mengenal mana yang Makki dan mana yang Madani, khusus kepada ahli ilmi, ahli ilmu, ma'rifatu tarikhin nasikhi wal mansukhi, supaya dia mengetahui tentang tanggal ataupun tentang tarikh, mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh. Dia harus mengetahui lebih dulu mana yang Makki dan mana yang Madani, karena ketika kita mengetahui mana yang Makki dan mana yang Madani, kita mengetahui tanggalnya, karena Makkah ini periodenya kan lebih awal ketimbang Madinah kan, sehingga kita mengetahui mana ayat yang diturunkan lebih awal, mana yang lebih belakangan, sehingga kita mengetahui mana yang posisinya sebagai nasikh ataupun mansukh. Faqad yu'arafu dzalika bi ghairi nafsi rasul, dan ini diketahui artinya kita dapat mengetahui nanti mana yang Makki, mana yang Madani, sehingga kita mengetahui tarikh, nasikh dan mansukh. Kita dapat mengetahuinya bi ghairi nafsi rasul, walaupun tanpa nas daripada Rasul. Intaha. Hari ini mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Kita padai pembahasan kita, karena mungkin nanti kalau terlalu panjang nanti kita juga kebosanan. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji wal ma'ab.